Cadangan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 12 Malang. VLAN atau Virtual LAN itu pada switch digunakan untuk memisahkan jalur perangkat-perangkat yang berbeda, sehingga ketika berkomunikasi perangkat-perangkat tersebut ada yang bisa saling bertemu dan ada yang tidak bisa saling bertemu. Jadi istilahnya VLAN ini digunakan untuk mengisolasi perangkat, dijadikan grup-grup khusus. Nah, contoh di GNS 3 ini saya sediakan skema. Ini ada bermacam-macam tipe penjual yang ada di pasar. Ada penjual buah, kemudian ada penjual cakwe, ada penjual daging, ada penjual tahu, ada penjual gorengan, dan ada penjual sayur. Nah, ternyata di pasar ini ada penjahat. Karena pasar ini terhubung dengan jalan, maka kita harus memisahkan penjual-penjual ini dengan jalur khusus supaya tidak menjumpai si penjahat. Istilahnya adalah pemalak. Nah, misalnya nanti kita kumpulkan penjual buah, kemudian penjual daging dan penjual sayur ini nanti dilewatkan ke gerbang 1, pintu keluarnya ada di gerbang 1, tidak ke jalan utama. Kemudian penjual tahu bulat, penjual cakwe, dan penjual gorengan ini nanti dilewatkan melewati pagar. Karena jalan utama ini adalah jalan yang dilewati oleh si pemalak, begal ya. Misalnya kita identifikasi untuk gerbang, ini dibuatkan jalur, dinomori dengan jalur 100. Maka nantinya yang penjual buah ini harus menggunakan jalur nomor 100, kemudian penjual daging ini harus menggunakan jalur nomor 100, kemudian penjual sayur juga harus menggunakan jalur nomor 100. Yang jalan keluarnya nanti melalui pagar, itu kita beri nomor jalurnya jalur 200. Yang melalui pagar itu nanti misalnya penjual tahu bulat. Nah, ini ikut jalur 200. Kemudian ada penjual cakwe. Ini harus ikut jalur 200. Kemudian ada penjual gorengan. Ini juga harus ikut jalur 200. Jalan utama ini yang ditunggui oleh si pemalak ini, biarkan saja, tidak perlu ditandai. Kalau tidak ditandai istilahnya ini adalah jalur 1. Nah, pada switch ada switch 1 dan switch 2, ini anggapannya bahwa masing-masing area ini terpisah gedung. Pada switch ini nanti kita harus menomori portnya dengan jalur-jalur ini tadi, dengan nomor jalur. Misalnya untuk penjual buah ini ada di jalur 100, tandanya adalah jalur 100 di port 5.
maka port 5, maka jalurnya harus ditulis sebagai jalur 100. Tuliskan VLAN ID dengan 100, tipenya tipe akses, karena hanya ada satu ID atau satu VLAN. Klik add, kemudian apply. Nah, seperti itu. Untuk gerbang, karena ini dilewati oleh penjual buah, penjual daging, dan penjual sayur, ini juga bertanda jalur 100. Ini cek di port 0, maka harus ditandai dengan nomor 100. Klik add, apply, oke. Untuk yang lewat pagar, jalur lewat pagar ini jalur nomor 200. Misalnya yang dilewati oleh penjual tahu bulat, maka masing-masing jalannya ini harus ditandai dengan nomor 200. E2 dan E3 di contoh ini. Klik 2 kali pada port 2, kemudian beri nomor ID jalurnya. Nah, add E2 dan E3. Add, apply. Nah, dari switch ini, si pemala ini sudah tidak akan bisa menemukan, tidak akan bisa berpapasan baik dengan penjual buah maupun penjual tahu bulat. Dia juga tidak akan bisa menemukan jalur yang menuju ke gerbang atau menuju ke pagar, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang ada di area kedua? Ini sama, pada switch ditentukan, misalnya penjual cakwe dan penjual gorengan ini menggunakan jalur nomor 200. Ada di E2 dan E5. E2 ini menggunakan nomor jalur 200. E5 menggunakan jalur nomor 200. Add, apply, oke. Di sini juga ada penjual sayur dan penjual daging yang nantinya agar aman harus ikut jalur 100. Nanti menuju ke gerbang 1. Adanya di E0 dan E7. E0 ditandai dengan nomor 100, E7 juga ditandai dengan nomor 100. Apply, oke. Jalan, ini adalah jalan utama yang ditunggui oleh si pemala. Ini tidak perlu diapa-apakan agar tidak bertemu dengan jalur-jalur yang dilewati oleh para penjual ini tadi. Jadi ini di E1 dibiarkan saja, dia pakai jalur utama, tidak perlu disetting agar tetap terpisah dengan jalur yang lain. Sampai di sini apakah sudah selesai? Belum, karena area 1 dan area 2 ini belum tersambung. Area 1 dan area 2 ini masih menggunakan jalur 1 yang tembusnya dari jalan kemudian bertemu dengan si pemala. Para penjual yang ada di sini, para penjual cakwe, penjual daging, penjual sayur, penjual gorengan, ini tidak akan bisa keluar kemana-mana. Dia tidak akan bisa mengarah baik ke gerbang maupun ke pagar. Nah, agar bisa mengarah ke gerbang maupun ke pagar, ini harus ada sambungan yang memfasilitasi
ketiga jalur. Tadi ada 3 jalur, jalur 1 ke jalan utama, jalur 100 ke gerbang, kemudian jalur 200 ke pagar. Karena ada 3 jalur, ada bermacam-macam jalur, maka E3 ini switch 2, di switch 2 E3 ini harus ditandai sebagai terang atau kumpulan-kumpulan. Nah, ini diklik 2 kali pada E3. Biarkan jalur utamanya menggunakan jalur 1, tapi gantilah tipenya menggunakan .q agar nanti dibuatkan terowongan otomatis ke jalur 100 dan jalur 200. Nah, sementara ini jalur terowongan itu hanya ada di switch 2 E3. Dia masih belum bisa menuju ke gerbang dan ke pagar karena switch 1 E6 yang tembusan kabelnya ini juga belum dikonfigurasi. E6 ini harus dikonfigurasi sebagai terang atau kumpulan-kumpulan supaya bisa membuatkan terowongan dan jalur khusus masing-masing yang melalui E3. E6 ini tipenya harus diganti dengan terang.q. Nah, ini sudah selesai. Si pemala ini hanya tahu jalan utama, meskipun nanti di sini ada terang, tapi dia tidak akan bisa bertemu dengan jalur 100, jalurnya penjual buah, penjual sayur, dan penjual daging yang menuju ke gerbang. Dia juga tidak akan bisa bertemu dengan jalur yang menuju pagar, yaitu jalurnya penjual tahu, penjual cakwe, dan penjual gorengan. Ada ketentuan yang lain yang jelas, penjual buah, penjual sayur, dan penjual gorengan ini karena menggunakan jalur 100, dia juga tidak akan bisa bertemu dengan penjual cakwe, penjual gorengan, dan penjual tahu bulat. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan setting VLAN sederhana, VLAN akses untuk satu jalur, dan VLAN terang untuk mengumpulkan jalur-jalur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.